Baik, selamat siang dan selamat datang di acara Vesak Festival tahun 2026 di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Para pengunjung yang kami hormati, setelah ini akan ada dilaksanakan puja relik Budayana. Kami mengundang para umat dan pengunjung yang ingin mengikuti puja untuk dapat menempati area yang telah disediakan dan menjaga suasana tetap kondusif. Puja relik menjadi bentuk penghormatan sekaligus pengingat akan nilai-nilai kebijaksanaan, welas asih, dan praktik dharma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Sangga yang saya muliakan, Bapak, Ibu yang hadir pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama untuk mendaraskan Gata dan Parita sebagai bentuk ungkapan penghormatan pada relik Buddha dan para siswa. Anda bisa mendownload di link yang sudah dikirim atau Anda bisa di QR situ, Anda bisa lihat di web kami untuk mendapatkan buku pujanya. Mari kita duduk bertumpul lutut. Silakan duduk bertumpul lutut dan beranjali. Kita hadirkan sukacita di dalam batin dan tumbuhkan keyakinan kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Kita akan awali dengan mendaraskan syair penghormatan dan sembah sujud kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Bersujud. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Bersujud. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang namami. Sangghang namami. Bersujud. Yam amha ku ma'yang Bhagawantang saranang kata. Yukno Bhagawasata. Ya saca ma'yang Bhagavato Dhammang rojema. Imehi sakarehi tang Bhagawantang. Sadamang sasawaka sanggang api pujaya ma. Silakan buka di halaman 52. Handama yang canda upadeti kata iyo karumasi. Tiratanang punya sakarang. Yu sangsara sa andakare dipakohoti. Ahang tiratanang saranang gacami. Sangsara pandanato wimuto pawitung.
Ada puja sanggaha punyena modamano dina Maya katena punyena dukati pawehi muto Manusa lokang sukena patwa Bagia sempating labeyang Adang ikang arya magang wadetwa Sangsarato muting labitung. Sekarang marilah kita mendara syair membangkitkan motivasi. Tiga permata adalah samudra kebajikan yang menjadi pelita di dalam kegelapan dan kematian. Aku berlindung kepada tiga permata untuk terbebas dari belenggu lingkaran kelahiran dan kematian. Dengan sukacita mempersembahkan 8 persembahan sebagai himpunan kebajikan. Dengan kebajikan yang kulakukan, semoga aku terbebas dari kelahiran di alam penuh penderitaan, terlahir di alam manusia dengan penuh kebahagiaan, dan meraih keberuntungan yang berlimpah dengan mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Semoga aku mencapai kebebasan dari lingkaran kelahiran dan kematian. Handama yang adha puja kata yu karo masih Mani ada pujani pujame ratanata yasa Paniyang pada dowanang Paniyang sukandang-kandang Upani dupa mandalang Dipang aharang besajang watani sadukang Idang pujang ratanataya sapujanataya dinang Duka nirodasa pacayo hotu Ada puja ratanataya sapujanataya abi puja yitwa Buddha sasanang cirang wuding wiruling patitadu Etena punya kamena sabba sawa winasantu Nyana maga palang japa puneyang Nibbana sajikaranataya sangwatatu. Sekarang marilah kita mendara syair 8 persembahan. Aku mempersembahkan 8 persembahan kepada 3 permata berupa air cuci kaki, air minum dengan wewangian yang harum, bunga-bunga dan serangkaian dupa, pelita, makanan dan obat-obatan, serta kain jubah yang terbaik. Persembahan ini diberikan kepada 3 permata sebagai ungkapan penghormatan. Semoga menjadi sebab berakhirnya penderitaan. Setelah mengaturkan 8 persembahan kepada 3 permata dengan penuh hormat, semoga ajaran Buddha terus tumbuh dan berkembang. Dengan kebajikan ini, semoga semua noda batin lenyap. Semoga aku mencapai pengetahuan, jalan dan buahnya. Semoga hal ini menjadi terrealisasinya nirwana. Sadu,
sadu, sadu. Bersujud, Buddhang puji, Dhammang puji, Sanghang puji. Handama iyang Buddha sabubabagak nak makarang karumasi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sabbi bodhisattaya mahasattaya. Namo sabbi bodhisattaya mahasattaya. Namo sabbi bodhisattaya mahasattaya. Handama iyang sarana gamana patang panamasi. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Handama iyang Buddha nusatina iyang karumasi. Iti biso bhagawa arahang sama sambuddha wijacarana sampano sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati Sata dewa manusanang Buddha Bhagawati. Handama iyang Dhamma nusatina iyang karumasi. Sawagato Bhagawata Dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo winyuhiti. Handama iyang sangga nusatina iyang karumasi. Supatipanno Bhagavato sawaka sanggo Ujupatipanno Bhagavato sawaka sanggo Nyayapatipanno Bhagavato sawaka sanggo Samicipatipanno Bhagavato sawaka sanggo Yadidang catari purisa yukani ada purisa pukala Esa Bhagavato sawaka sanggo Ahuniyo pahuniyo Dakiniyo anjali karaniyo
anutarang punyaketang lokasati. Handama iyang sarira datu puja kata yu karumasi Suwanawano samana nang suro supatanang isaro mahanubawa dasa balo datung pujemi kota masa sakara samana pujaneo lokanato jinasa wayo acarya pajaya cateraca mahayasa sawaka buddha taca datung pujenti sabada tesang dhamma winitanang kata wakasa karinang datung pujemi sawakanang punyaketang anutarang ahang wandami datuyo ahang sabbaso budang dhammang sanggang wandami ewang datuyo cattaro ca samma sambuddhassa danta kesa loma nagaca ahang wandami datuyo yeca budang namasanti datung sangganca pujayung nate dukang nigacanti te upenti suci nang gating sari raca pujemi sabesang sugatan ahang sama sambudatung ye pujenti dhamma carino te digandana nang sake modanti kalya nagato anicca wata sangkara upadawaya damino upacitwa nirojanti tesang upasamo suko buddhasa sawaka datung ahang sadaya wandami silang me patidatu bawame wadatu panyame bio wadatu sabakilesanang kayang papunami imaya panidia ahang nage kinare kinariyo pumata dewata ca ida samagatwa sakacang datung ragantu ayang datu awi buding wiruling papunatu tata gatanang mahantang wanang pakasesu. Mari kita sejenak hening untuk melatih meditasi dalam perenungan rupa melalui perhatian pada napas. Silakan duduk dengan tubuh tegak dan rileks. Hadirkan perhatian penuh pada tubuh. Menyadari postur tubuh yang duduk sebagai duduk. Hadirkan perhatian penuh pada gerak napas di tubuh. Sadari sensasi yang muncul pada gerak napas di tubuh. Ketika napas masuk, memahami sensasi yang muncul pada napas di tubuh. Ketika napas keluar, menerima, melepas. Izinkan tubuh beristirahat. Lakukan sebanyak 3 kali napas masuk dan napas keluar.
hadirkan perhatian penuh pada sentuhan gerak napas di bibir atas, di bawah hidung. Ketika napas masuk, tahu gerak napas, tahu napas masuk. Ketika napas keluar, tahu napas keluar. Terus hadirkan perhatian penuh pada setiap gerak napas masuk dan keluar. Sehingga kesadaran fokus pada setiap gerak napas masuk dan napas keluar. Ngantuk kok. Tetap menjaga perhatian penuh dan tahu jelas dengan segala aktivitas tubuh dan batin. Selesai. Ya, sedikit penjelasan ya tentang relik. Ada 5 relik di sini yang dibawa dari wihara kami, dari wihara Tantular Sugata Wilwatikta. Yang merupakan relik dari 5 petapa. Ya. Jadi relik ini dari museum relik dari Waki Relik Museum di Malaysia. Ya, salah satu tempat museum relik yang mewarisi dari relik dari Myanmar. Nah, ada 5 relik yang dari 5 petapa ini diberikan kepada kami untuk diletakkan di wihara. Nanti Anda bisa lihat yang 5 petapa ada di sini ya. Untuk yang Buddha memang belum kami keluarkan karena katanya sudah ada yang relik Buddhanya di sini. Jadi kemarin yang Buddha tidak kami keluarkan. Relik ini adalah satu bentuk bagaimana perjalanan dalam praktek dharma dari mereka yang memang tekun dalam mempraktekkan dharma. Ya, tentu seperti halnya para Buddha sendiri dan para siswanya.
Artinya bahwa ketika kita memberikan penghormatan kepada relik, ini tidak beda dengan kita memberikan penghormatan kepada Rupaka Buddha. Tidak beda kita memberi penghormatan kepada pohon Bodhi, atau kepada sarira-sarira dari apa yang menjadi peninggalan-peninggalan Buddha. Jadi ketika melihat ini, maka bukan kita kemudian menyembah bentuk daripada relik ini sendiri, tapi ini mengingatkan kita akan keluhuran, akan keagungan dari praktik dharma yang telah dilakukan. Maka ketika kita melihat relik Buddha atau para siswa, inilah yang kita ingat, semangat ini yang kita ingat. Semangat ini yang kita ingat. Nah, sehingga kalau kita memahami secara mendalam bahwa ini adalah bentuk-bentuk fisik yang tentu ya tadi, jadi ada tiga bentuk sarira dhatu ya, bentuk atau relik itu. Ada yang tadi saya katakan, ada kalau di zaman Buddha itu pohon Bodhi menjadi bagian bentuk penghormatan. Pohon Bodhi, kemudian apa yang menjadi peninggalan Buddha seperti jubah, pata, ini pun menjadi satu objek perenungan juga pada masa itu. Ya, lalu ketika Buddha telah parinibbana, nah kemudian sisa-sisa dari tubuh Buddha ini ya, itu dibagi 8 untuk dibagi dan disebarkan. Lalu berkembang oleh Raja Asoka, yang mana beliau kemudian menggali kembali relik-relik yang ada itu, disebarkan ke banyak tempat lagi. Di antaranya adalah di Myanmar, yang kemudian digali kembali dan diserahkan kemudian di Malaysia, dan kemudian sebagian itu diberikan kepada kami dalam bentuk baik relik Buddha, juga kami yang kami berikan di sini adalah relik dari 5 petapa. Nah, selain itu objek-objek penghormatan untuk mengingat Buddha, Dhamma dan Sangha ini adalah Rupaka Buddha belakangan dan muncul itu. Jadi sebenarnya ketika kita memberikan penghormatan kepada relik, cara pandang kita tidak ubah dengan kita ketika Anda berada di depan Rupaka Buddha. Bukan kepada rupang Buddhanya, bukan kepada Rupaka Buddhanya, gitu. Tapi itu menjadi pengingat buat kita bahwa ada jejak keluhuran dari praktek dharma yang telah dilakukan dan mereka mencapai pembebasan. Demikian ketika Anda menghormati relik, gitu. Demikian ketika menghormati relik juga demikian. Jadi kita memahaminya demikian, gitu. Memahaminya demikian. Gitu. Nah, unik memang relik ini. Saya dulu sulit mempercayai juga, sangat sulit. Tapi ketika beliau yang menerima warisan dari Myanmar ini, yang di Malaysia, Dr. Theo, berkunjung ke tempat saya dan memberikan satu stupa mulai relik Buddha, dan ada 5 siswa, Sariputta, Moggallana dan yang lain, Ananda, Siwali dan sebagainya. 3 itu saya hanya ya menerima sebagai bentuk oleh-oleh saja dari Malaysia. Tidak berhenti di situ, beliau kemudian datang bahkan dilorokan ke gunung sampai jalan kaki menyerahkan kembali satu stupa lagi. Tapi beliau bilang ke saya, Bante,
Saya tahu Bante tidak percaya. Bante nanti datang ke tempat saya. Gitu. Bante datang ke tempat saya di museum yang sudah kami bangun. Jadi ada 11 lantai gitu yang dibangun untuk menempatkan relik. Jadi di sana relik itu banyak sekali yang dibawa dari Myanmar oleh beliau, dari gurunya. Bahkan beliau ikut saya diberikan langsung dokumenter bagaimana mereka itu mendapatkan relik itu. Diberikan langsung bagaimana dokumenter mendapatkan relik itu. Digali dari beberapa stupa-stupa yang memang sudah hancur dan sudah lama gitu ya. Beliau memahami di situ ada relik, maka digali. Jadi bentuk bongkahan yang sudah cukup besar gitu, dan itu banyak sekali. Awalnya saya berpikir dari mana bentuk relik kecil-kecil ini gitu ya, kok sebanyak ini gitu, bahkan besar sekali, banyak sekali. Saya punya yang sangat besar itu di wihara itu dari relik Buddha sampai ke 6 siswa beliau, kurang lebih saya ada 1 kilo gitu. Itu belum yang lain, masih banyak lagi. Nah, waktu itu saya heran, dari mana sebanyak ini gitu. Ada satu ruangan yang beliau tidak semua masuk, saya diajak ke ruangan itu. Setelah melihat bagaimana dokumenter dari penggalian relik-relik itu, saya baru, oh beneran gitu loh. Beneran beliau gali, ambil itu dan dibersihkan lalu dikumpulkan gitu dari kakek gurunya bahkan gitu. Dari kakek gurunya sampai ke beliau. Nah, ketika itu kemudian saya diajak satu ruangan yang khusus gitu ya. Ruangan itu tersimpan bongkahan-bongkahan relik yang masih besar sekali. Yang masih besar lagi. Nah, dari situlah relik-relik kecil ini didapatkan. Dari situ. Jadi berjatuhan begitu, ini yang diambil untuk dibagikan. Misi beliau adalah membagikan 84.000 stupa ke seluruh dunia. Gitu, ke seluruh dunia. Ini yang kemudian ketika itu saya ya dari awal yang tidak yakin begitu ya, ya sudahlah. Hanya saya mau menerima apa yang diberikan kemudian, dan saya katakan, oke, saya akan membantu penyebaran ini dan membuat museum relik di Mojokerto. Sehingga dikirim banyak sekali relik-relik ke tempat kami untuk kami tempatkan di museum yang akan kami bangun kemudian. Nah, sebagian adalah 5 relik dari 5 petapa yang dibawa di sini. Nah, terlepas dari apakah ini relik memang betul atau tidak, tetapi yang jelas ini menjadi satu sarana objek bagi kita. Seperti halnya kita ketika melihat rupang Buddha. Kita melihat rupaka Buddha dari China, apakah Buddha seperti itu? Kita melihat rupaka Buddha dari Tibet, berbeda lagi. Apakah seperti itu Buddhanya? Kita melihat rupaka Buddha dari Borobudur. Apakah seperti itu? Gitu. Nah, tapi itu adalah ornamen, benda yang diakui untuk diyakini dalam upaya mengingat keluhuran daripada Buddha dan para siswa. Jadi ini hal penting yang harus kita tumbuhkan sebenarnya. Ketika Anda melihat ini hanya sebagai sesuatu yang kagum saja, tidak akan menumbuhkan keyakinan dalam diri Anda. Tapi ketika Anda melihat ini dengan penuh perenungan akan kualitas-kualitas daripada Buddha, inilah yang akan membantu. Maka melihat relik sama dengan melihat rupaka Buddha. Sama dengan melihat pohon Bodhi, kita akan melihat bagaimana satu sosok manusia yang menjadi menjalankan dhamma dan mencapai pencerahan di sana dan menjadi inspirasi bagi kita. Ini hal yang penting yang perlu kita jaga cara pandang dan memahami peninggalan-peninggalan relik seperti ini. Maka ini akan bermanfaat kalau kita bisa menempatkan cara pandang ini dengan baik.
ya dia akan menjadi biasa-biasa saja kalau kita tidak mengerti bagaimana cara kita untuk memahaminya. Sama halnya kita mendapatkan satu emas, kalau kita nggak tahu emas itu apa juga tidak berarti apapun gitu loh. Tidak akan berarti apapun. Demikian dengan beberapa peninggalan-peninggalan semacam relik ini. Maka mengapa kemudian termasuk dari panitia sendiri dan beberapa event juga sering menampilkan relik adalah bagaimana untuk memberikan satu sarana objek agar kita bisa membangkitkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha bahwa ada pelaku Dhamma yang mencapai pembebasan. Ini sedikit penjelasan ya, uraian supaya Anda juga paham tentang relik paling tidak. Kalau ingin melihat yang lain silakan ke tempat kami. Silakan. Mari kita buka halaman 63, kita lakukan pelimpahan jasa. Handama yang pati dan nagata yoga rumase Idang me punyang asawa kaya wahang nibanasa pacayo hotu Buddha sasanasa sampatiya pacayo hotu Imang no punya bagang mata pitu nanca acarya nanca sabba satta nanca sabba mita nanca sabba nyati nanca sabba peta nanca sabba dewata nanca pacema. Sadu sadu, sadu. Mari kita akhiri dengan memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddhang pujemi, Dhammang pujemi, Sanghang pujemi. Oke, terima kasih. Lah, kamu coba lo ya.